Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzawa Gelang Krisnanda, marketing team dari Brontak Clean Shoes and Treatment. Nah, ngomong-ngomongin soal clean shoes nih, ada salah satu tokoh yang menginspirasi saya, yakni Dr. Tirta. Mungkin teman-teman beberapa udah nggak asing sama beliau karena pas kemarin pandemi beliau viral dengan menyampaikan pendapat, tapi emang cirinya dia itu orangnya ngegas. Nah, itu cirinya ngegas Dr. Tirta itu. Nah, di balik itu semua, beliau merupakan founder dari Shoes and Care atau biasa disingkat SAC. Beliau ini mendirikan SAC itu di Jogja dan sekarang udah memiliki banyak cabang. Nah, sisi menarik dari SAC ini adalah kisah beliau waktu ingin membangun atau mendirikan bisnis Shoes and Care ini. Yang pertama, beliau itu mulai dari jualan sepatu bekas yang datang itu sepatu kiri semua, dan itu merupakan, ya, beliau bilang sendiri bangkrut. Kemudian beliau ngambil sepatu-sepatu, enggak ngambil sih, nawarin temennya, gimana kalau sepatumu tak cuciin gitu. Nah, berawal dari situ beliau nekat sewa ruko di Blok M, dan karyawannya itu beliau merekrut dari anak-anak jalanan, anak pang, anak-anak putus sekolah. Nah, kisahnya ini sangat menarik sehingga memotivasi saya untuk mendirikan Brontak Clean Shoes and Treatment ini. Nah, alhamdulillah ada kesempatan untuk sharing dengan beliau. Dan gak usah lama-lama, pertanyaan pertama, Dok, apakah bisnis itu memerlukan modal yang besar gitu? Jadi gini, dalam berbisnis itu ada banyak yang kita harus lakukan. Pertama, harus membuat namanya niat. Niat ingsun mau berbisnis. Contoh, saya mau menjual miniatur Daniel. Laku nggak? Loh, kan namanya bisnis boleh. Siapa tahu anak kecil pengen mencet-mencet, ih gemes. Pengen mites Daniel. Wih. Atau laku apa enggak? Jadi kita harus membuat niat. Setelah membuat niat, kita buat namanya analisa. Apakah bisnis itu, apakah barang yang kita jual itu bakal laku apa enggak? Ada yang beli apa enggak? Itu namanya analisa market. Baru setelah kita analisa market dan kita buat niat, kita kepentok sama yang namanya budgeting. Oh, ternyata di kota A marketnya ada, ya kan? Harga jualnya segini, kompetitornya segini, berarti saya harus menjual harga segini. Otomatis saya harus menjual harga segini, jumlahnya segini, baru terhitung yang namanya budget. Budgetnya budget kasar. Nah, dari budget kasar tentu akan dinamakan modal. Nah, dari situlah modal bisa dicari. Nah, skala bisnis semakin besar, maka modal yang dibutuhkan pasti semakin besar. Ada yang bernamakan, makanya ada yang dinamakan UMKM, usaha menengah kecil, usaha mikro kecil menengah. Nah, kalau misalkan skalanya kecil, maka modal yang dibutuhkan kecil. Contoh, Shoes and Care. Susi sepatu 30.000, ya kan? Harga cleanernya segitu-segitu aja. Tentu kita harus mengasah kemampuan. Jadi modalnya itu tergantung dengan skala bisnis yang kalian tentukan. Kalau kalian, saya mau bisnis tambang, nah itu mahal banget, bos. Showroom mobil, ya mahal banget, bos. Ya kan? Bahkan ketika kamu mau dropship, itu harus modal apa? Kuota. Ya kan? Kamu kan harus update terus. Maka, apakah bisnis selalu harus modal besar? Jawabannya tidak. Oke, terima kasih jawaban dari Dr. Tirta. Tadi yang awalnya mau nanya banyak tapi udah dijawab sekalian gitu, Dok. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya, apakah mendirikan usaha itu perlu modal besar? Tidak. Jadi masih ada harapan nih Brontak Clean Shoes and Treatment untuk didirikan. Nah, terima kasih, Dok, atas sharing-sharingnya. Alhamdulillah nambah-nambah ilmu. Tadi ada budgeting, marketing, dan sampai modal juga. Dan tentunya Brontak ini hampir sama dengan Shoes and Care yang didirikan oleh Dr. Tirta. Tentu bisnis ini tidak memerlukan modal yang cukup besar gitu, karena emang dari cleaner sepatu itu harganya kisaran 30 sampai kemungkinan 120 lah, dan itu untuk yang 100 ke atas itu udah include ke alat-alatnya seperti sikat sol, sikat kanvas, dan mungkin pewangi sepatu juga kali ya. Nah, untuk apa ya, tambahan dari Brontak atau
treatment lah. Itu nggak cuma cuci sepatu, jadi di Berontak itu dok nanti ada repaint, reglue, atau jahit ulang atau custom juga kita nerima. Jadi misal sepatunya bosen mau diapain bingung looknya kok gitu-gitu aja, nanti kita bisa custom. Nah ini ada contoh tapi customnya gagal, jadi tak tulis dijual aja gitu. Jadi contohnya kayak gini nih. Nah ini tak tulis dijual dan ini gambarnya gagal, jadi di blocking lagi cuma belum rapi. Nah seperti itu ya, contoh custom sepele lah, intinya sepatunya nggak kelihatan monoton gitu aja. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih Dokter Tirta udah memberikan waktunya untuk sharing-sharing ilmu. Saya cukupkan, bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.